Mana? Perlengkapannya, Kak? Saya tinggal di pos dulu. Tadi nyariin kamu. Oh iya nih, gara-gara dia nih salah kostum. Bener nggak sih? Emang nggak boleh Kak kayak gini ke gunung? Nah, Udah jam segini. Mana Kak Yumpi? Nggak dateng-dateng. Nanti nyampe sana maghrib malam. Aduh, keburu malam. Harus pasang tenda lagi. Ayo nak, let's go. Ini Kenapa? pakai bajunya kayak gini. Kan kita mau muncak. Emang kenapa kalau pakai kayak gini? Ih, salah banget. Ya nggak apa-apa, kali kan di gunung juga harus tetap stylish. Iya nggak? Enggak, nanti juga kedinginan. Yaudah nggak apa-apa ya. Enggak. Ya udah, duduk dulu. Mau ngapain sih? Udah simpan dulu. Jadi, aku tuh nunggu teman satu lagi. Emang masih ada satu lagi? Iya ada. Udah kan kita cuma berdua, sisanya Enggak, kan udah satu lagi. bebas. Ada satu lagi. Siapa? Jadi ada Kak Wildan dari anggota UKM Mapagri dari UKRI. Jadi dia jadi guide kita. Oh gitu ya. Emang butuh lah, guide? kok masih pada di sini? Udah pada siap belum? Belum nih. Ini siapa nih? Yopi. Oh iya, Wildan ya. Iya. Ya, silakan duduk, Kak. Mana perlengkapannya, Kak? Saya tinggal di pos dulu. Tadi nyariin kamu. Oh iya nih, gara-gara dia nih salah kostum. Bener nggak sih? Emang nggak boleh Kak kayak gini ke gunung? Nah, sebenarnya boleh aja. Kayak apa pakaian kita menggunakan apapun sebenarnya boleh aja. Cuman ada beberapa prosedur yang emang idealnya pakaian seperti apa untuk mendaki itu. Kayak misalnya nih itu biasanya nih ya kalau mendaki biasanya pakai flanel. Terus itu kita biasanya jangan pakai celana jeans kayak gini biasanya. Lebih bagusnya pakai bahan yang emang elastis, terus mudah kering dan sebagainya. Nah kayak gitu sih. Sebenarnya nggak salah, cuman ada yang lebih tepat gitu. Oh gitu. Kakaknya kok bisa tahu yang kayak gitu? Emang kakak dari mana sih? Nah, saya ini kebetulan anggota UKM Mapagri di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia gitu. Jadi di sana saya belajar kayak dasar-dasar ketika kita melakukan petualangan, kemudian ketika kita akan mendaki seperti apa, yang harus kita persiapkan apa, kemudian ketika kita di pendakian itu harus seperti apa gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Mapagri itu singkatannya apa sih Kak? Nah, Mapagri itu mahasiswa pendaki gunung dan penempuh rimba. Penempuh rimba. Berarti Iya. nggak cuma mendaki gunung doang? Enggak, jadi kita tuh di Mapagri itu ada 3 divisi. Ada divisi gunung hutan, yang kedua ada divisi olahraga arus deras, yang ketiga ada divisi panjat tebing gitu. Jadi kita kegiatannya bukan cuma naik gunung aja. Kita biasa panjat tebing, kemudian ada arung jeram atau orat. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan kemanusiaan dan yang lainnya gitu. Oh gitu, banyak juga ya tentang Mapagri. Ya, lumayan banyak lah. Ini apa? Mapagri ini kalau di UKRI udah berapa lama? Kita tuh didirikan itu tanggal 23 September tahun 91. Jadi Berarti berapa tahun? kurang lebih sekarang itu nih September sekarang itu kita ulang Disnatalis yang ke 30 tahun gitu. Udah tua ya, lebih tua dari kita kamu. Jadi Mapagri itu salah satu UKM tertua di UKRI ya. Kalau sekarang UKRI, kalau dulu itu pas didirikan tuh masih Institut Aditya Warman ya gitu. Terus kalau misalkan regenerasinya gimana tuh Bang? Tiap tahun atau gimana? Nah, biasanya kita tiap tahun itu ada open recruitment gitu. Cuman di 2 tahun ke belakang kita pending dulu karena terkait pandemi ini ya. Tapi tetap untuk kegiatan dari sisi organisasi tetap berjalan gitu program kerjanya. Nah, untuk proses rekrutmen sendiri itu biasanya kita ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap Diklatsa, pendidikan dasar, pendidikan dan latihan dasar. Itu biasanya gerbang awal untuk masuk ke jadi anggota Mapagri. Nah, ketika udah lulus nih,
proses diklat itu nanti si peserta ini akan menjadi anggota muda, belum menjadi anggota penuh Mapagri. Jadi di Mapagri itu ada anggota muda dan anggota penuh gitu. Nah, ketika selesai menyelesaikan diklat dan dinyatakan lulus, itu nanti dia menjadi anggota muda Mapagri. Nah, kemudian setelah menjadi anggota muda, nanti dia harus menjalankan beberapa proses lagi. Ada lagi. Yang pertama ada masa bimbingan. Dia itu wajib menjalankan masa bimbingan. Tadi menjalankan masa bimbingan 3 divisi tadi, Gunung Hutan, kemudian Arung Jeram, kemudian ada panjat tebing. Nah, setelah dinyatakan lulus di masa bimbingan, baru nanti ada tahap berikutnya yaitu pengembaraan. Gitu. Nah, nanti di hutan kan? Tergantung. Jadi pengembaraan ini biasanya yang pertama itu yang diwajibkan itu kita melakukan penelitian atau ekspedisi ke satu gunung yang ketinggiannya biasanya di atas 2000. Nah, kemudian ada juga pengembaraan divisi gitu. Jadi pengembaraan divisi itu yang tadi misalnya nih saya masuk Mapagri terus nanti mau masuk ke divisi panjat tebing. Nah, nanti bakal ada pengembaraan panjat tebing lagi gitu. Gitu. Nah, ya jadi setelah pengembaraan nanti baru nanti ada pengambilan nomor dan pelantikan, dan baru kalau udah dinyatakan lulus nanti dia menjadi anggota penuh. Nah, iya. Kalau buat regenerasi tahun sekarang kira-kira ada tanggal berapa kira-kira? Nah, itu tergantung kebijakan dari si kampusnya sebenarnya ya. Kita juga udah terpending dua regenerasi harusnya. Iya, harusnya udah ada 2 angkatan baru sekarang tuh. Cuman mengingat kondisi pandemi yang masih ada pembatasan lah ya, termasuk kuliah juga karena begitupun kegiatan UKM salah satunya yang pendidikan untuk open recruitment ini tuh kita pending dulu gitu. Tapi untuk teman-teman mahasiswa baru nih yang emang mau join dengan kita itu gak apa-apa, teman-teman bisa main ke sekrek kita atau misalnya bisa lihat-lihat dulu di Instagram kita. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ada kegiatan teman-teman yang mahasiswa baru mau ikut, nggak apa-apa. Tinggal nanti hubungi aja pengurus di Mapagri sendiri, kayak gitu. Iya. Tuh, ini ntar aku mau ngomong dulu. Oke, ya udah sok. Ada pertanyaan nih Kang. Kalau misalkan mau ikutan Mapagri itu syaratnya apa aja sih? Terus cara daftarnya kayak gimana? Nah, sekarang jadi online gitu. Syaratnya yang penting niat yang kuat sebenarnya. Harus ada pecinta, harus ada syarat khusus nggak kayak pecinta alam atau gitu? Ada. Jadi bukan syarat khusus. Jadi semua semua mahasiswa UKRI itu bisa masuk ke Mapagri, bisa mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Mapagri gitu. Tapi ada beberapa step yang harus mereka lewatin gitu. Nah, itu nanti biasanya diperjelas pada saat kita open recruitment gitu. Kayak misalnya ada biasanya nih pada saat proses open recruitment itu biasanya ada tes dulu. Kita ada tes administrasi, kemudian tes fisik, tes medis, kemudian teman-teman harus melengkapi kebutuhan peralatan gitu. Jadi emang kita diseleksi dulu dari awal. Ketika emang si peserta ini udah siap, baru kita ajak ke lokasi pendidikan untuk penerapan materi lapangan, kayak gitu. Nah, buat mahasiswa UKRI atau mahasiswa baru yang pengen daftar ke Mapagri ya kan, nanti bisa dicek ya, di sini nih ada akun Instagramnya, pokoknya ada sosial medianya. Buat yang suka naik gunung, pokoknya suka yang beradrenalin tentang alam-alam ya, nanti bisa dicek di IG-nya apa? Mapagri_UKRI. Nah, gitu ya, nanti ada di bawah. Oke? Iya, Kang. Aku pernah dengar nih ya, kalau misalkan naik ke gunung kayak gitu ada mistisnya gitu loh, Kang. Ada pantangan mistisnya gitu. Itu sering terjadi nggak sih, Kang? Iya. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi ya, selama mendaki gunung itu belum pernah kayak ngalamin hal-hal yang mistis gitu. Begitupun yang saya tahu senior saya ataupun teman-teman saya itu belum pernah juga gitu kayaknya gitu ya. Cuman ya hal mistis pasti ada gitu dimanapun ya, bukan hanya di gunung aja gitu kan. Nah, tadi gitu kan, kita mendaki gunung harus tahu prosedurnya seperti apa, etikanya seperti apa gitu kan.
ibaratnya kita ke gunung ya kita menjadi tamu kan, berarti kan kita harus menghargai setiap hal-hal yang ada di tempat tersebut gitu, mau itu yang emang terlihat fisiknya ataupun yang tidak gitu. Jadi yang poinnya yang terpenting kita menjaga etika aja gitu, dimanapun berada ya kita harus menjaga etika kayak gitu. Nah untuk tadi pertanyaannya yang pernah mengalami nan mistis itu kalau saya pribadi belum pernah. Saya pernah mendaki gunung malam sendiri itu nggak pernah juga gitu. Sudah apa ya? Suara gamelan. Nah, kebetulan nggak pernah ya kalau saya pribadi ya. Mungkin senior saya sebelumnya mungkin ada juga mungkin ya, ataupun yang lainnya. Cuman kalau saya pribadi kebetulan belum pernah gitu. Mungkin kalau hal-hal mistis kayak gitu berkaitan juga dengan keyakinan seseorang kan. Nah, yang penting Di Indonesia kan apa-apa mistis. Ada yang aneh dikit mistis kan di Indonesia kebanyakan kayak gitu. Iya, kan? bisa jadi. Yang penting ya kitanya aja niat kita ke sana mau ngapain. Gitu. Kalau emang niat kita mau mendaki gunung, ya mendaki aja gitu. Jangan mengganggu hal lain ataupun jangan menyimpang dari apa yang sudah kita rencanakan. Ini Kang, kalau naik gunung nih, kamu pernah dengar nggak sih apa penyakit Hipotermia. Nah itu teh apa sih? Penyakit apaan itu kan? Nah itu biasanya itu diakibatkan karena suhu dan memang karena faktor suatu ketinggian gitu. Biasanya kan kita kalau misalnya mendaki gunung nih semakin tinggi itu nilai kadar oksigen itu semakin rendah. Nah kemudian suhu pun semakin dingin. Ya jadi hal itu yang bisa menyebabkan terjadinya hipotermia. Tapi ada faktor lain yang apa ya mempercepat seseorang terkena hipotermia. Salah satunya yang pertama tadi menggunakan pakaian yang tidak sesuai nih. Nah ya kayak gitu. Salah satu alasannya kayak nah gitu. Itu kemudian yang kedua asupan gizi yang tidak apa ya tidak sesuai. Jadi kan kita mendaki gunung itu kita akan membuang kalori yang sangat banyak sehingga asupan gizi yang kita supaya ke tubuh kita juga harus sesuai. Misalnya ketika kita mendaki itu menghabiskan 1000 kalori, maka kita harus punya ya makan dengan jumlah kalori yang setara dengan yang dikeluarkan kayak gitu. Makanya di Mapagri itu diajarkan kayak perhitungan perbekalan seperti apa, perhitungan kayak tadi kita makan kalorinya harus berapa itu diajarin. Jadi alhamdulillah gitu nyampe sekarang tidak ada kejadian anggota Mapagri misalnya amit-amit ya misalnya celaka karena kurang persiapan, hipotermia atau segala macam, alhamdulillah gitu nyampe sekarang gitu. Jadi persiapan juga harus benar-benar sempurna. Nah betul, karena kan persentase persiapan dan eksekusi itu lebih besar persiapan gitu. Suatu keberhasilan suatu kegiatan itu tergantung dari persiapannya gitu. Oh jadi gak boleh ya sembarangan bawa cik. Ya sebenarnya boleh aja, cuman kita harus prioritasin makanan apa yang kira-kira lebih kita butuhkan di sana. Nah kayak gitu aja. Oh iya, kalau kan tadi bilang Akang pernah naik malam-malam. Emang bedanya naik puncak malam hari dan siang hari emang ada bedanya Kak? Sebenarnya sama aja, cuman emang lebih disarankan di siang hari. Karena apa? Karena kan malam idealnya untuk istirahat. Kemudian kalau misalnya siang hari kita kan bisa melihat medan. Cuman kan waktu itu saya karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya mendaki siang hari, sehingga saya harus mendaki pada saat menjelang malam hari. Nah kayak gitu. Jadi lebih baiknya itu tetap di siang hari. Biasanya kalau rutinitas kita, biasanya kita mendaki pagi. Kemudian jam 5 itu udah emang nggak ada perjalanan lagi gitu kan, kecuali emang di momen-momen tertentu gitu. Jadi jam 5 tuh kita udah ngedirin tenda, udah ya bagi tugas, ada yang masak, ada yang bikin api unggun, nah kayak gitu. Kalau Mapagri sendiri di UKRI itu udah sampai kemana aja? Udah naklukin berapa gunung gitu? Naklukin, wow. Kita kebanyakan rapat sebenarnya. Enggak, jadi gini ya buat teman-teman. Jadi di Mapagri itu bukan cuma teman-teman diajarin perihal petualangan ya seperti mendaki gunung dan yang lainnya, tapi teman-teman diajarin manajemen organisasi. Jadi bukan hanya mendaki gunungnya gitu, tapi teman-teman diajarin bagaimana siklusi organisasi, kemudian
Contoh kecilnya misalnya kita diajarin presentasi seperti apa, membuat laporan seperti apa, membuat jurnal seperti apa. Nah, seperti kayak gitu. Begitupun ilmu-ilmu manajemen organisasi yang lainnya. Jadi bukan hanya naik gunung aja. Nah, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita tuh ya sambil explore tapi sambil belajar juga gitu ya. Betul. Jadi emang ya saya pribadi merasa bangga gitu ketika saya masuk Mapagri. Kalau misalnya saya nggak masuk Mapagri, saya mungkin nggak sampai ke titik sekarang ini gitu kan. Jadi saya merasa bersyukur sekali karena apa? Karena Mapagri ini merupakan media belajar yang tepat gitu untuk mahasiswa di UKRI khususnya gitu kan. Banyak hal yang diajarkan gitu, baik itu secara soft skill ataupun hard skillnya gitu. Ya lebih umumnya ya perihal dunia kepetualangan gitu. Kamu mau nanya apa tadi? Aku mau ini pantangan buat wanita nih, misalkan buat wanita kan suka ribet ya. Iya, nggak ribet kamu. Enggak. Tapi banyak tuh wanita yang kalau misalkan katanya kalau misalkan lagi naik gunung itu nggak boleh sedang lagi menstruasi gitu, lagi haid gitu. Itu benar nggak sih? Kebetulan saya bukan wanita ya, tapi setahu saya sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kan ya mohon maaf ya, kamu wanita mungkin nanti bisa koreksi. Mungkin lebih ke tadi apa ya, cara kitanya aja di sana seperti apa. Misalnya kalau emang lagi halangan ya berarti kan teman-teman harus lebih prefer gitu kan, kayak misalnya jangan bekas pembalutnya jangan dibuang sembarangan gitu kan, atau misalnya apa ya, saya jadi kayak dokter boy itu ini ngebahas atau misalnya ya ketika misalnya mau bersih-bersih atau apa ya jangan sendiri, ditemenin juga sama yang lain, kayak gitu sih kurang lebih. Ya mungkin kalau menurut Yopi nih, menurut teori aku ya Kang ya, mungkin si wanita yang lagi haid gak boleh ke gunung ya itu ya kayak nantinya kamu tuh ribet nanti di atas, kayak yang tadi harus membuang pembalut kemana, terus kamu tuh kan harus bersih-bersih kayak gitu-gitunya susah, mungkin kayak gitu. Ya kan dari mistis cowok lagi ya kamu mau ya. Iya. Takutnya kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu loh. Enggak sih Mikirnya. sebenarnya, soalnya anggota Mapagri juga banyak yang perempuan gitu. Yang penting tadi cara kita menindaklanjutinya seperti apa. Yang penting itu sih. Sebenarnya nggak ada tantangan atau hal-hal lain ketika misalnya lagi halangan harus mendaki gunung, ya nggak ada. Wih, ternyata memang nggak bolehnya kayak gitu. Ya udah kan, berarti sekarang kita harus siap-siap dulu nih buat naik ke atas. Oke. Bantu kita kan ya. Oke. Itu dia aja ngatain aku nggak boleh kayak gini, tapi dianya pakai jeans, kan salah ya. Ya kan? Aku nggak ada salahnya, cuman salahnya ini doang kan Nah, kak. ya udah, cewek salah bener. Tadi nggak ada yang salah, cuman ada yang lebih tepat gitu aja sih. Ya udah gitu Pak, kita siap-siap dulu yuk. Oke, kalau gitu. Nah, itu, awas. Ambil. Ayo kan. Udah.